Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ridho, NFP 1984, Prodi Manajemen Transportasi Laut. Sini saya akan menjelaskan tentang definisi ISO 1401, yaitu standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan atau SMI. SM ini membantu organisasi memperbaiki kinerja lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan pemangku kepentingan. Apa itu sistem manajemen lingkungan atau SMI? Sistem manajemen lingkungan membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, membantu dan mengendalikan ISO lingkungan secara logistik, seperti sistem manajemen tipe lain yang dikeluarkan oleh ISO, International Organization for Standardization, seperti sistem struktur yang ada di RT SMI dapat diintegrasikan dengan mudah di dalam sistem manajemen yang dikeluarkan oleh ISO. Dua, yaitu tujuan membantu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup, mendukung kegiatan ekonomi dan industri, memberikan kemampuan dan fasilitas terkait. Manfaatnya, sertifikasi ISO 1400 memiliki banyak manfaat, diantaranya sini saya akan menjelaskan hanya beberapa manfaat. Yang pertama, menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kinerja lingkungan. Ketiga, memperbaiki tingkat pemenuhan atau compliance peraturan. Keempat, mengurangi dan mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul. Kelima, dapat menekan biaya produksi. Penerapan ISO 1401 memiliki bersihkan kepada proses industri yang dimiliki resiko pencemaran lingkungan hidup di sekitar lokasi manufaktur. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh industri manufaktur dalam rangka meminimalisir resiko pencemaran lingkungan dan menerapkan ISO 1401 di perusahaannya, antara lain proses industri dari dulu sampai dengan hilir. Risiko pencemaran apa saja yang dihasilkan dari produksi, bagaimana dan mengevakuasinya. Selain kegiatan yang bersifat meminimalisir risiko pencemaran lingkungan, tentu saja ada beberapa prosedur, dokumen, dan form yang harus dipersiapkan untuk menunjang implementasi ISO 1401, sedangkan beberapa prosedur khusus lainnya yang juga harus disiapkan seperti prosedur tanggap darurat ataupun prosedur identifikasi aspek dan bahaya lingkungan hidup. Tiga, di sini saya akan menjelaskan karakteristik ISO 1401. Generik. Yang pertama, generik dapat diterapkan untuk seluruh tipe dan ukuran organisasi, mengakomodir beragam kondisi geografis, sosial, dan budaya. Yang kedua, sukarela, tidak memuat penyataan kinerja lingkungan. Sarana secara sistematis pengendalian dan mencapai organisasi kinerja lingkungan yang dihendaki, memuat kinerja fundamental dicapai, dinamis, adiktif terhadap perubahan di dalam organisasi, perubahan di luar organisasi. Yang keempat, struktur dasar ISO 1401, tujuan secara menyeluruh dari penerapan sistem manajemen lingkungan SML ISO 1401. Yang pertama, untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan binatang dalam kondisi terbaik yang paling memungkinkan.
Yang kedua, menurunkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya, limbah berbahaya. Karakteristik ISO 1401 generik: 1. Dapat diterapkan seluruh tipe. 2. Mengkoordinatir beragam kondisi geografis, sosial, budaya. Struktur dasar organisasi ISO ini pengertiannya sama seperti karakteristik ISO 1401. 3. Lingkungan dan teknologi standar SMI memuat persyaratan sistem manajemen yang berbasis pada siklus plan, implement, check, and review. 2. Keterkaitan yang erat antar klausul atau elemen standar. Prinsip pokok dan elemen ISO 1401. Prinsip pertama, komitmen dan kebijakan. Organisasi harus menerapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap SMI. Prinsip kedua, implementasi dan operasi atau agar terlaksana dengan efektif. Organisasi harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mentaati kebijakan lingkungan, tujuan atau sasaran manajemen. Yang keempat, pemeriksaan dan koreksi. Organisasi harus memeriksa, memantau, dan mengoreksi kinerja lingkungan. Yang kelima, kaji ulang manajemen agar terlaksana dengan efektif. Organisasi harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mentaati kebijakan lingkungan, tujuan sasaran manajemen. Prinsip dasar ISO kebijakan lingkungan ini, organisasi harus terlebih dahulu menerapkan kebijakan lingkungan. Saat membuat kebijakan lingkungan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kepatuhan kebijakan dengan kegiatan produk dan layanan. Yang kedua, komitmen untuk perbaikan dan pencegahan polusi yang berkelanjutan. Yang ketiga, kepatuhan dengan undang-undang lingkungan dan peraturan hukum. Perencanaan. Lembaga organisasi yang memiliki sistem membuat studi terencana tentang efek yang mereka berikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mereka harus mengidentifikasi semua dampak terhadap lingkungan dan mengidentifikasi dampak paling penting terhadap lingkungan dan menjaga mereka tetap terkendali dan melakukan pekerjaan perbaikan berkepentingan. Memeriksa. Organisasi harus menetapkan dan memelihara metode tertulis untuk memantau dan mengukur operasi dan kegiatan yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Meninjau dewan. Manajemen senior yang kompeten harus meninjau kelayakan, kecukupan, dan keaktifan DMS dengan mempertimbangkan kriteria dan catatan tinjauan ini harus disimpan. Elemen ISO 1401 kebijakan. Yang pertama, kebijakan dalam komitmen lingkungan. Yang kedua, perencanaan. Ketiga, penerapan dan operasi. Yang keempat, pemeriksaan dan tindakan koreksi. Kelima, tinjauan manajemen. Keenam, penyempurnaan menerus. Sekian pengertian atau tujuan dari ISO yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.